Di buku-buku sejarah, baik di sekolah-sekolah maupun di buku-buku sejarah yang beredar di masyarakat, selalu ditulis kalau Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, dan Jepang menjajah Indonesia 3,5 tahun. Tanah Batak, Aceh, Bali, dan lain-lain, adalah bagian dari negara Indonesia. Apakah seluruh wilayah Indonesia sekarang termasuk Batak, Aceh, Bali, dan lain-lain itu dijajah oleh Belanda selama 350 tahun juga? Faktanya, tidak demikian. Sebagaimana yang diungkap oleh peneliti sejarah Batara Hutagalung, kesalahan pertama kalimat Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, adalah penggunaan kata Indonesia. Sebelum bangsa Indonesia dilahirkan, dan negara Indonesia didirikan pada 17 Agustus 1945, sebagai entitas politik, Indonesia tidak ada. Yang awalnya dijajah oleh Belanda, adalah kota-kota, pulau-pulau kecil, kerajaan-kerajaan, dan kesultanan-kesultanan di Asia Tenggara. Yang relatif mudah dikalahkan, yaitu kota Jayakarta dan Kepulauan Banda. Kemudian baru meningkat ke kerajaan-kerajaan, dan kesultanan yang lebih sulit untuk dikalahkan. Bentuk penguasaan juga berbeda-beda. Ada yang melalui peperangan, namun ada juga yang melalui perjanjian, yaitu mengakui dan tunduk kepada Belanda, dalam kerangka Pax Nederlandica, atau kedamaian di bawah naungan Nederland. Dan juga, tidak dapat dikatakan tunduk kepada kerajaan Belanda, karena sistem pemerintahan Belanda berganti-ganti, dari republik ke kerajaan, dalam kurun waktu penjajahan juga berbeda-beda. Sejak abad 16, 5 negara Eropa Barat, saling bersaing memperebutkan wilayah di Asia Timur dan Asia Tenggara, yang akan dijadikan jajahan mereka. Kelima negara itu adalah Portugal, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Perancis. Perancis hanya fokus ke Asia Timur, yaitu Indochina, yang sekarang menjadi Vietnam, Kamboja, dan Laos. Berdasarkan perjanjian Zaragoza, Spanyol menyingkir ke Filipina. Orang-orang Belanda yang pertama kali menginjakkan kaki di Banten, adalah Cornelis dan Frederik de Houtman, tahun 1596. Pada waktu itu, Belanda berbentuk republik. Tahun 1596, belum dimulai penjajahan. Ketika Belanda mendirikan Kongsi Dagang VOC pada 20 Maret 1602, juga belum dimulai penjajahan. Waktu itu Belanda masih meminta izin kepada penguasa di Banten, dan kemudian di Jayakarta, untuk mendirikan kantor dagang, serta menyewa sepetak lahan di Jayakarta. Awalnya, hanya berupa bangunan dengan pondasi batu dan dinding kayu. Penjajahan Belanda di Asia Tenggara, baru dimulai pada 30 Mei 1619, yaitu ketika Gubernur Jenderal VOC keempat, Jan Pieter Sun Kun, atau disingkat JPC, menyerang dan mengalahkan kota Jayakarta, yang telah memberi izin kepada Belanda untuk berdagang di Jayakarta. Nama Jayakarta, kemudian diganti menjadi Batavia. Kemudian tahun 1621, JPC menyerang Kepulauan Banda. Pada waktu itu, Kepulauan Banda adalah satu-satunya wilayah di dunia yang menghasilkan pala, yang harganya di Eropa dapat mencapai 300 kali lipat dari harga pembelian di Banda. Belanda membantai hampir seluruh penduduk Banda. Diperkirakan, jumlah yang dibantai oleh Belanda sekitar 13.000 orang, hanya sekitar 1.000 orang, yang dapat menyelamatkan diri ke pulau-pulau lain. Kemudian sisa yang hidup sekitar 800 orang, dibawa ke Batavia, dan dijual sebagai budak. Dengan demikian, yang paling lama dijajah oleh Belanda selama sekitar 320 tahun, hanya Jayakarta dan Kepulauan Banda, sampai tanggal 9 Maret 1942, yaitu ketika Belanda resmi menyerah kepada tentara Jepang dalam Perang Dunia Kedua, atau Perang Asia Pasifik. Inggris dan Belanda berhasil menyingkirkan Portugis dari Asia Tenggara. Hanya Timur Timur yang tetap dikuasai oleh Portugis. Setelah menyingkirkan Portugis, Inggris dan Belanda saling memerangi untuk merebut wilayah-wilayah di Asia Tenggara. Beberapa perjanjian bilateral dilakukan oleh Inggris dan Belanda, di mana dilakukan tukar guling wilayah jajahan. Tahun 1667, Pulau Roon di Kepulauan Banda yang dikuasai oleh Inggris, ditukar dengan Manhattan, yang kini bagian dari New York, USA. Tahun 1824, Temasek,
yang kini bernama Singapura, yang dikuasai oleh Belanda, ditukar dengan Bengkulu yang dikuasai oleh Inggris. Belanda dan Inggris juga sepakat untuk membagi dua pulau Papua. Dengan Portugis, Belanda sepakat membagi dua pulau Timor. Belanda tidak sekaligus mengalahkan dan menguasai berbagai kerajaan dan kesultanan di Asia Tenggara. Belanda memerlukan waktu hampir 300 tahun untuk mengalahkan satu persatu kerajaan dan kesultanan di Asia Tenggara, yang kemudian menamakan wilayah kekuasaannya di Asia Tenggara ini sebagai Nederlands Indie. Tahun 1871, dalam perjanjian Anglo-Dutch Treaty, yang juga dinamakan Sumatra Treaty, dicapai kesepakatan besar antara Inggris dan Belanda untuk mengakhiri pertikaian dalam memperebutkan wilayah jajahan. Inggris menyerahkan sepenuhnya kepada Belanda untuk menguasai seluruh Sumatera, yang belum sepenuhnya dikuasai oleh Belanda. Di lain pihak, Belanda tidak akan mengganggu Inggris di Semenanjung Malaya. Pada waktu itu, di Sumatera Kesultanan Aceh dan Kerajaan Batak belum dikuasai oleh Belanda. Dalam rangka mewujudkan Pax Nederlandica dan menguasai seluruh Sumatera, pada 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang terhadap Aceh. Perang Aceh yang menewaskan sekitar 100.000 rakyat Aceh, berlangsung sampai tahun 1904. Di Tanah Batak, tahun 1786, Patuan Bosar Ompu Pulau Batu Sinambela dinobatkan sebagai raja dan bergelar Sisingamangaraja XII. Awal bulan Februari 1878, Belanda mulai mengirim pasukannya ke Tanah Batak. Pada 16 Februari 1878, Sisingamangaraja XII menyatakan perang terhadap Belanda, dan langsung menyerang Belanda. Perang Batak melawan Belanda, berlangsung selama 29 tahun. Sisingamangaraja XII, gugur dalam pertempuran di desa Sionom Hudon Tapanuli Utara, pada 17 Juni 1907. Juga gugur dalam pertempuran itu putrinya, Lopian, dan dua putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi. Dengan demikian, tanggal tewasnya Sisingamangaraja XII, dapat ditetapkan sebagai tanggal berkuasanya Belanda di Tanah Batak. Memang, Sisingamangaraja XII tidak dapat dikatakan sebagai raja untuk seluruh Tanah Batak, namun, Sisingamangaraja XII merupakan simbol perlawanan terhadap penjajahan Belanda di Tanah Batak. Tanah Batak, hanyalah satu contoh daerah tidak dikuasai oleh Belanda selama 350 tahun. Selebihnya bisa dipelajari sendiri. Adalah Bonifacius Cornelis de Jonge, Gubernur Jenderal India Belanda ke-63, yang pada tahun 1935 mengatakan, "Seandainya saya berbicara dengan para nasionalis, saya selalu memulai dengan kalimat, kami Belanda, telah di sini 300 tahun. Dan kami, bahkan akan tinggal paling sedikit 300 tahun lagi. Kemudian kita bisa bicara." Dalam bahasa Belanda ada kata-kata bijak, hoop moet komt voor de val, yang artinya, keangkuhan, datang menjelang kejatuhan. Kata-kata bijak ini, sangat tepat berlaku untuk Belanda. Pengganti de Jonge, John Heer Alidius Warmoldus Lambertus Tjarda van Strakenborg Stachouwer, adalah Gubernur Jenderal India Belanda ke-64, sekaligus terakhir. Pada 9 Maret 1942, Belanda resmi menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang. Penjajahan Belanda di Asia Tenggara pun berakhir. Keangkuhan de Jonge, yang menyatakan akan menjajah 300 tahun lagi, ternyata hanya 7 tahun setelah ucapannya. Tidak diketahui dengan pasti, kapan kalimat Bonifacius de Jonge tersebut, mulai digunakan oleh para pemimpin pribumi sebagai slogan, yang konon untuk membangkitkan emosi, kemarahan, dan semangat rakyat yang dijajah. Juga tidak diketahui, siapa yang memulai dengan angka 350 tahun. Bagaimana perhitungannya? Seandainya hal ini benar adanya, yaitu Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, bukankah ini sangat memalukan, bahwa negara sekecil Belanda dapat menjajah wilayah yang belasan kali lipat dari negaranya, dengan penduduk yang lebih dari 15 kali lipat jumlahnya dari penduduk Belanda. Hal ini sering menjadi olok-olokan di kalangan orang Indonesia sendiri, yang tidak memiliki rasa nasionalisme, atau mereka yang pro kepada Belanda. Tentu menjadi pertanyaan, bagaimana negeri sekecil Belanda, yang tidak lebih besar dari Provinsi Jawa Timur, dapat menguasai wilayah yang luasnya belasan kali lipat dari negerinya.
juga dengan penduduk yang belasan kali lipat dari penduduk Belanda. Salah satu penyebabnya adalah karena pada waktu itu di Asia Tenggara, belum ada kesatuan dan persatuan di antara kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan. Bahkan kerajaan-kerajaan dan kesultanan tersebut saling menyerang dan mengusai kerajaan atau kesultanan lain. Belanda memanfaatkan rivalitas ini dan bahkan mengadu domba. Pemahaman dan nilai sejarah yang bisa kita ambil yaitu, pertama, gugurnya Sisingamangaraja XII, menandai awal kekuasaan Belanda atas tanah Batak, yaitu mulai tanggal 17 Juni 1907. Hal yang kedua adalah nilai heroismenya, yaitu, sang raja gugur dalam pertempuran bersama putra-putri dan rakyatnya. Demikian juga halnya dengan Kerajaan Badung, dan Kerajaan Klungkung di Bali. Kerajaan Badung jatuh ke tangan Belanda melalui puputan, atau perang habis-habisan sampai mati demi kehormatan. Badung pada 20 September 1906, dan Kerajaan Klungkung dikuasai oleh Belanda, setelah puputan Klungkung pada 28 April 1908. Dalam puputan Badung, Raja Badung gugur dalam perang tersebut, demikian juga Raja Klungkung, tewas dalam perang Klungkung. Perang Dunia Kedua atau Perang Pasifik, dimulai pada 7 Desember 1941, yang diawali dengan penyerangan Jepang terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Kemudian, Jepang menduduki satu persatu wilayah-wilayah jajahan negara Eropa, termasuk jajahan Belanda di Asia Tenggara Netherlands Indi. Akhir Februari 1942, seluruh Asia Tenggara, kecuali Jawa, telah dikuasai oleh tentara Jepang. Pada 1 Maret 1942, tentara Jepang menyerbu pertahanan Belanda dan sekutunya, Amerika, Inggris, dan Australia di Jawa. Pada 9 Maret 1942, Belanda resmi menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang. Tanggal 9 Maret 1942 inilah, yang dapat ditetapkan sebagai tanggal resmi berakhirnya penjajahan Belanda di Asia Tenggara. Dengan demikian, penjajahan Belanda di Asia Tenggara, dengan tepat dapat disebut dari tanggal 30 Mei 1619, sampai tanggal 9 Maret 1942. Hal ini sekaligus menjadi penjelasan, bahwa Tanah Batak dikuasai oleh Belanda dari tanggal 17 Juni 1907, sampai 9 Maret 1942. Hanya sekitar 34 tahun, tidak sampai 35 tahun. Yang jelas, bukan 350 tahun. Kemudian, Jepang sendiri menyatakan menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu pada 15 Agustus 1945. Maka dengan demikian, pendudukan tentara Jepang atas wilayah bekas jajahan Belanda, termasuk Tanah Batak, dari tanggal 9 Maret 1942, sampai 15 Agustus 1945. Profesor Gertrudis Johannes Resing, guru besar Fakultas Hukum UI yang keturunan Belanda Jawa juga berpendapat bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun. Pendapatnya ini didasari oleh putusan-putusan pengadilan tinggi di Netherlands Indi. Hal ini ditulis dalam bukunya yang berjudul Raja dan Kerajaan Merdeka di Indonesia 1850-1910. Dalam bukunya disebut, tahun 1850 sampai 1910, masih banyak kerajaan yang merdeka, yang belum dikuasai oleh Belanda. Tidak seperti para sejarawan barat kala itu yang mengandalkan arsip-arsip birokrasi kolonial, Resing membedah dokumen-dokumen hukum dan surat-surat perjanjian, milik kerajaan-kerajaan di Nusantara. Sebenarnya, tanpa menjadi seorang pakar hukum pun, kita sendiri dapat menyimpulkan, bahwa pada akhir abad 19 sampai awal abad 20, Kerajaan Pagaruyung, Kesultanan Aceh, Kerajaan Batak, dan lain-lain, belum dikuasai oleh Belanda. Pada 17 Agustus 1945, para pemimpin pribumi di wilayah bekas jajahan Belanda, yang kemudian diduduki oleh tentara Jepang, mengeluarkan pernyataan, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kalimat ini mengandung dua makna. 1. Dinyatakan terbentuk atau lahirnya bangsa Indonesia. 2. Berdirinya negara bangsa atau nation state Indonesia.
Kedua hal ini merupakan realisasi dari ikrar para pemuda pribumi di wilayah jajahan Belanda yang dicetuskan dalam Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 yang juga dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Sejarah mencatat, setelah seluruh kerajaan dan kesultanan di bekas wilayah jajahan Belanda bersatu menjadi negara dan bangsa Indonesia tidak terkalahkan. Oleh karena itu, negara-negara yang ingin menguasai Indonesia akan terus berusaha memecah belah kesatuan dan persatuan Indonesia, agar Indonesia kembali menjadi negara-negara kecil, yang mudah diadu domba dan dikalahkan.